Gimana cara ngadepin orang NPD? Set boundaries, atur batasan. Mereka kan ingin melihat korbannya menderita kan, dengan mereka menunjukkan bahwa saya melakukan hal terbaik. Sedangkan korban, karena kan gini, NPD itu kan tidak pernah merasa dirinya NPD. Mereka udah nggak bisa dikontrol. Tapi kita bisa mengontrol keadaan, kita bisa mengontrol reaksi kita. Caranya gimana? Set boundaries, atur batasan itu. Jangan memberikan reaksi apa yang mereka inginkan kan. Udah, itu cara ngadepinnya. Tapi NPD bisa diobatin gak nih? Nggak bisa. Menurut para psikolog ya, NPD itu tidak bisa diobatin. Orang-orang yang datang ke psikolog atau ke psikiatrik itu adalah korban. Korban yang merasa tertekan oleh perlakuan sang NPD. Kan? NPD mah nggak pernah ngerasain diri mereka salah. Makanya mereka dipanggil NPD. Narcissistic Personality Disorder. Disorder. Rusak udah. Perasaan bahwa dirinya adalah si paling. Jadi selalu mengidealisasi dirinya adalah orang yang paling wow. Nggak ada yang bisa running dengan baik di dunia ini kalau nggak ada aku di dalamnya. Pokoknya aku adalah orang the one and only one yang paling mengerti, paling paham, dan paling serba bisa. Jadi kadang, biasanya aku ngeledeknya si paling ya. Pokoknya si paling wow, si paling keren, si paling kudu number one, dan segala macam. Oke, kalau korang nak tahu pacu jalur ni, dia dah lama ada tahun 1993. Masa tu ada di Sungai Pahang, Kuantan, Malaysia. Lepas tu adalah orang Riau, Duri. Lepas tu dia tengoklah kan kita punya festival dulu. So dia bawa lah budaya ni dekat Riau, Indonesia. Itu yang dinamakan pacu jalur tu. Itu adalah bahasa Kuantan Pahang. Banyak video dari netizen Indonesia penganut Wahamisme yang berpenyakit NPD, yang seolah-olah mereka lah yang paling tahu tentang negeri Malaides. Negeri Malaides adalah negara yang menjadi kebanggaan mereka, karena telah memberikan pekerjaan meskipun hanya sekedar menjadi buruh kasar. Mereka membuat video kontra narasi tentang pengklaiman pacu jalur oleh warga Malaides, setelah adanya aksi aura farming si bocah pacu jalur mendunia. Yang katanya, tidak ada warganet negeri Malaides yang mengklaim pacu jalur itu dari negeri Malaides. Video perbandingan yang dibuat para pemuja dan penjilat negeri Malaides, sungguh amat menggelikan, yang terkesan terkena penyakit mental, yang sama seperti para warga negeri Malaides. Mereka, para warga Indonesia yang menjadi pemuja dan penjilat negeri Malaides, mereka selalu merendahkan negara tanah kelahirannya sendiri. Sehingga dijadikan bahan untuk mereka sendiri, yang seolah-olah kalau orang Indonesia lah yang melakukan kesalahan, tentang perbuatan warga Indonesia yang memfitnah negeri Malaides. Lagi-lagi Malaysia difitnah oleh netizen Konoha bang. Tahun dulu yang ngicingin bendera Indonesia, ternyata netizen Konoha. Dan yang lagu Halo Halo Bandung ternyata dari India. Menuduh Malaysia. Malu banget bang. Di zaman kayak gini masih ada pemikiran seperti itu di Konoha. Waduh, geng. Gak habis-habis kayak gitu. Malu kita sebagai warga Indonesia. Gak usah geng, gak usah pikirin pacu jalur lagi, itu sudah clear ternyata itu netizen daripada Konoha, geng. Dikarenakan ada yang mengaku sebagai warganet Indonesia yang melacak user dan IP pencuit, dan beberapa statement pengklaiman, yang katanya adalah orang Indonesia sendiri, sehingga hal itu yang tiba-tiba mengundang kaum Wahamisme sang pemuja dan penjilat negeri Malaides ramai-ramai membuat konten, bahwa negeri Malaides telah difitnah. Dan berkata, kalau kelakuan orang-orang Indonesia itu memalukan, karena telah bawa-bawa negara yang menjadi pujaannya itu. Akan tetapi, ada warganet negeri Malaides yang terbukti mengklaim, bahkan mengatakan bahwa orang-orang Indonesia menjiplak budaya negeri Malaides, yang kini dinamakan pacu jalur. Sungguh amat menggelikan, karena ia berbicara tentang sejarah, namun buta akan sejarah. Padahal yang ada di negeri Malaides bukanlah perahu pacu jalur, melainkan perahu naga, yang asal-usulnya dari China, yang dilestarikan oleh orang-orang Malaides yang beretnis China, hingga sampai saat ini warga Malaides yang beretnis Melayu pun ikut memainkan perahu naga. Fuyo, ramai orang Indonesia dah ciplak budaya Malaysia. Okey, kalau korang nak tahu pacu jalur ni, dia dah lama ada tahun 1993. Masa tu ada di Sungai Pahang, Kuantan, Malaysia. Lepas tu adalah orang Riau, Duri. Lepas tu dia tengoklah kan kita punya festival dulu. So dia bawa lah budaya ni dekat Riau, Indonesia. Itu yang dinamakan pacu jalur tu. Itu adalah bahasa Kuantan Pahang. Okay, so kalau ada orang cakap, oh
okey, Malaysia claim lah apalah, memang tu budaya kita orang, okey, budaya Pahang. So orang Indonesia tu hanya ikut-ikut, mengikuti saja, sebab budaya ni memang ada tahun 1993. Alah bapak kau lah semua nak kau claim. Kau tengok sejarah daripada 17 dah ada pacu jalur dekat Indonesia. Kalau memang lah kan pacu jalur ni kan asal dia daripada Riau Indonesia, kenapa baru nak viral 2025 ni? Sementara kalau dekat Kuantan Pahang tu dah lama dah viral sampai pergi ke China lagi. Sampai orang China pun datang dekat sungai Kuantan kan, dia tengok macam mana budaya Melayu. Sementara korang punya apa? Alamak, 2025 baru famous kata nak 17. Abad 17 tu alamak, tak ada. Malaysia lagi lah dah punya lama, tapi tak famous dekat Indonesia. Dia famous dekat luar negara. Korang kena tahu. Di Sarawak lama sudah ada sama ada pemerintahan Broads, itu pun tujuan peperangan antara kaum Hapan Perahu Panjang berdiri suku kaum dengan bawa pedang or tombak sambil menari dengan sampan. Betul lah tu. Tapi orang Riau ni pula, orang Indonesia ni pula dia ciplak kan. Budaya Melayu memang orang-orang Indonesia ni memang senang sangat lah untuk ciplak apa semua, sebab dia orang ni memanglah banyak budaya, tapi ramai budaya Malaysia juga yang dicuri. Itulah. Aduh, kalau memang famous tahun 73 kan atau 72, kenapa baru viral up 2025? Sebab kenapa itu pun yang bagi duit dekat Statement dari pemuja dan penjilat negeri Malaides, dan juga dari warga Malaides yang mengidap penyakit jiwa, malah semakin menggambarkan kebodohannya. Dan hal itu bisa terlihat dari konten-kontennya, karena tidak hanya soal pacu jalur, tetapi ia juga membuat kontra narasi tentang budaya lain yang ada di Indonesia. Jadi, apa yang diungkapkan oleh makhluk negeri Malaides, ternyata menunjukkan rendahnya standar IQ warga negeri Malaides, khususnya mereka yang bertipe M. Yang terkesan hanya sekedar mencari perhatian dikarenakan kurangnya pengetahuan. Kontra narasi tentang pacu jalur yang diklaim dari negeri Malaides, namun menurut pemuja negeri Malaides adalah warga Indonesia lah pelakunya, namun ternyata, terbukti bahwa warga Malaides lah yang mengklaimnya. Bahkan sampai mengatakan kalau pacu jalur yang ada di Riau, Indonesia, hasil dari menjiplak dari negeri Malaides. Perahu yang ada di negeri Malaides sebenarnya adalah perahu naga, bukan pacu jalur, yang memiliki penampilan perahu yang berbeda, begitupun budayanya. Dan berikut ini adalah penjelasannya, dari channel Pak De Sambal. Nama Kuantan itu ada di Indonesia dan juga ada di Malaysia. Nah, ini yang pertama seperti itu. Nah, ini ya. Jadi kalau di Indonesia, Kuantan itu ada di Singingi, Riau, Indonesia. Nah, sementara kalau Kuantan di Malaysia itu adalah nama ibu kota dari negeri Pahang yang berada di utara di Semenanjung Malaka. Jadi sama-sama ya. Kemudian untuk sungai di Riau ya, di Kuantan sungainya adalah namanya Kuantan. Nah, di Malaysia di Kuantan juga di Pahang itu ada nama sungainya Kuantan. Nah, inilah yang persamaannya ya, nama tersebut, dan ini mungkin bisa dijadikan sebagai suatu klaim ya. Nah, sementara di sini yang kita bicarakan adalah masalah lomba pacu jalur. Nah, pacu jalur ini kalau kita perhatikan di video, perahunya ini ya, ini adalah perahu tradisional ya. Sementara kalau di Kuantannya Pahang Malaysia, perahu yang dipergunakan kemungkinannya adalah seperti ini. Jelas beda jauh ya. Ini nama perlombaannya adalah Dragon Boat ya. Jadi di sini perahunya aja sudah jauh berbeda ya. Di sini ada kepala bagian depan kepala naga, sementara di Riau nggak seperti ini ya. Nah, jadi ini aja sudah membedakan
bahwa pacu jalur dengan yang namanya Dragon Boat itu sudah berbeda jauh. Nah, sekarang kita luruskan sejarah yang sebenarnya dulu nih ya, bahwa pacu jalur itu adalah tradisi nih ya, tradisi Melayu Kuantan Singingi Riau, dan ini nggak bisa dibantah lagi karena catatan sejarahnya dan bukti-bukti itu sudah ada semua ya. Nah, catatan tertuanya ini pacu jalur ini berkembang ini sekitar abad ke-17 ataupun abad awal 18. Awalnya ini adalah buat upacara adat, nah syukuran panen dan peringatan hari-hari besar Islam. Nah, jalur itu artinya perahu. Perahu yang dibuat dari apa? Dari batang pohon bulat ya, kayu panjang. Nah, itu namanya adalah istilah mereka jalur. Nah, ini panjangnya ini bisa mencapai 40 meter. Kemudian diukir dan dihias motif Melayu. Pendayungnya ini bisa mencapai puluhan, bahkan sampai ratusan orang. Nah, lomba di sungainya adalah di Sungai Kuantan. Ini masih rutin nih sampai sekarang diadakan ya. Malah jadi festival internasional sekarang. Nah, ini sudah diakui nih oleh warisan budaya tak benda Indonesia. Jadi, kalau tiba-tiba Malaysia mengklaim, ya mana arsipnya? Mana artefaknya? Dan mana festival yang ada di Penang ataupun yang ada di Pahang? Nihil kan? Yang sama seperti ini. Gak ada. Nah, sementara nih, sejarah Dragon Boat yang ada di Penang ataupun di Kuantan, Malaysia. Nah, sekarang nih kita bandingkan. Ini sama-sama lomba perahu, ya, ada di Penang dan di Kuantan, Malaysia nih. Kalau di Kuantan, Malaysia, ini memang adanya Dragon Boat Festival. Itu lomba perahu naga, tradisi warisan komunitas dari Tionghoa. Nah, akar sejarahnya ya jelas dari Tiongkok, dari Cina, dan bukan dari Datuk Nur Hidayat. Nah, Dragon Boat ini di Penang ataupun di Kuantan, Malaysia, ini mulai populer abad ke-20-an. Jadi bukan mulai abad ke-12 ya. Ini sering diadakan di Teluk Bahang atau Garne Drive. Ciri khasnya apa nih kalau dia Dragon Boat ya? Perahu naga panjang tapi ramping ya. Kemudian hiasan kepalanya itu ada berupa kepala naga. Dayungnya pendek dan baris duduknya itu rapat ya. Dan ada drum biasanya ya, ada drum begitu di depan buat penentu irama dayung. Nah, format lombanya ini adalah adu cepat. Jaraknya juga pendek dan beda total sama pacu jalur ya, yang tidak seperti itu. Nah, sekarang kalau kita lihat dari pacu jalur. Pacu jalur ini itu perahunya sendiri panjangnya bisa mencapai 40 meter. Ada ukiran motif Melayu ataupun lukisan motif Melayu. Nah, pendayungnya ini bisa mencapai 50 sampai 100 orang dan jalurnya dihiasi, perahunya itu dihiasi ya. Tempatnya di Sungai Kuantan, Riau, Indonesia. Nah, kalau Dragon Boat di Penang ataupun di Kuantan, Pahang, Malaysia, ini perahunya adalah perahu naga Cina. Panjangnya lebih pendek tentunya dan biasanya didekor dalam bentuk ornamen naga. Lalu pendayungnya sekitar 20 pendayung, ada drummernya juga di depan. Tempat permainannya, perlombaannya adalah di pantai ataupun di teluk, bukan di sungai. Nah, sumbernya sudah beda, budayanya ini sudah beda. Nah, bentuknya pun ya, fisiknya itu sudah beda. Nah, kalau masih ngotot sama, ya cuma modal klaim ngaco kalau seperti itu. Demikianlah penjelasan secara singkat dari Pak Des Sambal, yang menjelaskan sejarah tradisi perahu pacu jalur di Kuantan Riau, Indonesia, yang berbeda dengan tradisi perahu naga, yang ada di Kuantan Pahang negeri Malaides. Namun warga negeri Malaides dengan kebodohannya, serta dengan penyakit mental yang dideritanya, sehingga tradisi perahu pacu jalur dan tradisi perahu naga, dianggapnya sama. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.